Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, belajar dan pembelajaran akan membahas tentang teori konstruktivisme dan implementasinya dalam pembelajaran. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Evi Fadila NIM 48, kemudian ada Hasanah NIM 49, dan ada Ira Ramadanti Sutisna NIM 47. Teori konstruktivisme dan implementasinya dalam pembelajaran. Yang pertama, kita akan membahas tentang konstruktivisme. Konstruktivisme yaitu proses membangun atau menyusun pengetahuan baru dalam struktur kognitif siswa berdasarkan pengalaman. Pengetahuan itu terbentuk bukan dari objek semata, akan tetapi juga dari kemampuan individu sebagai subjek yang menangkap setiap objek yang diamatinya. Nah, menurut konstruktivisme, pengetahuan itu memang berasal dari luar, akan tetapi dikonstruksi dalam diri seseorang. Oleh sebab itu, tidak bersifat statis, akan tetapi bersifat dinamis, karena tergantung individu yang melihat dan mengkonstruksinya. Selanjutnya, teori konstruktivisme itu didefinisikan sebagai pembelajaran yang bersifat generatif, yaitu tindakan mencipta sesuatu makna dari apa yang dipelajari. Konstruktivisme lebih memahami belajar sebagai kegiatan manusia membangun atau menciptakan pengetahuan dengan memberi makna pada pengetahuannya sesuai dengan pengalamannya. Jadi, inti dari teori konstruktivisme yang pertama itu, konstruksi diartikan sebagai proses yang terus-menerus. Yang kedua, hasil belajar seseorang tergantung apa yang telah diketahui siswa. Yang ketiga, hasil belajar dipengaruhi oleh pengalaman siswa dengan dunia fisik dan lingkungannya. Yang keempat, situasi ketidakseimbangan adalah situasi yang baik untuk memacu belajar. Yang kelima, belajar adalah proses pengembangan pemikiran dengan membentuk suatu pengertian yang baru. Dan yang terakhir, belajar berarti membentuk makna. Selanjutnya, belajar menurut konstruktivisme adalah suatu proses mengasimilasikan dan mengkaitkan pengalaman atau pelajaran yang dipelajari dengan pengertian yang sudah dimilikinya, sehingga pengetahuannya itu dapat dikembangkan. Bismillahirrahmanirrahim, nama saya Hasanah NIM 49. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Evi mengenai prinsip-prinsip teori konstruktivisme dalam pembelajaran. Pada teori konstruktivisme, secara garis besar terdapat prinsip-prinsip yang diterapkan dalam belajar mengajar, yaitu pengetahuan dibangun oleh siswa sendiri, dan pengetahuan tidak dapat dipindahkan dari guru ke murid, kecuali hanya untuk keaktifan murid sendiri untuk menalar. Murid aktif untuk mengkonstruksi secara terus-menerus, sehingga selalu terjadi perubahan konsep ilmiah. Guru sekedar membantu menyediakan saran dan situasi agar proses konstruk belajar lancar. Teori konstruktivisme ini digunakan untuk menggali munculnya berpikir pemecahan ganda dan bukan hanya satu jawaban yang benar. Selain itu, teori ini juga merupakan bagian dari pembelajaran dengan cara memberikan tugas-tugas yang bermakna, serta menerapkan apa yang dipelajari dan menekankan pada keterampilan proses. Evaluasi yang dipelajari yang menekankan pada keterampilan proses. Di tengah-tengah proses pembelajaran, guru bisa mengajukan pertanyaan untuk mengevaluasi pemahaman siswa terhadap materi yang disampaikan. Berbagai macam metode dapat diterapkan oleh guru, antara lain seperti tanya jawab, penyelidikan atau menemukan, dan komunitas belajar. Kemudian slide selanjutnya yaitu teori konstruktivisme merupakan salah satu komponen utama yang digunakan dalam pembelajaran kontekstual. Contextual Teaching and Learning atau CTL, yang mana pembelajaran kontekstual adalah konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata, dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dalam pembelajaran CTL, strategi untuk pembelajaran siswa menghubungkan antara setiap konsep dengan kenyataan merupakan unsur yang diutamakan dibandingkan dengan penekanan terhadap seberapa banyak pengetahuan yang harus diingat oleh siswa. Hasil penelitian ditemukan bahwa pemenuhan terhadap kemampuan penguasaan teori berdampak positif untuk jangka pendek, tetapi tidak memberikan sumbangan yang cukup baik dalam waktu jangka panjang. Pengetahuan teoritik yang bersifat hafalan mudah lepas dari ingatan seseorang apabila
tidak ditunjang dengan pengalaman nyata. Kemudian slide selanjutnya yaitu teori belajar yang mendukung pendekatan konstruktivisme. Yang pertama yaitu ada teori perkembangan mental Piaget, yaitu salah satu teori atau pandangan yang sangat terkenal berkaitan dengan teori belajar konstruktivisme, yaitu teori perkembangan mental Piaget. Teori ini disebut dengan teori perkembangan intelektual atau teori perkembangan kognitif. Teori belajar tersebut berkenaan dengan kesiapan anak untuk belajar yang dikemas dalam tahap perkembangan intelektual dari lahir hingga dewasa. Setiap tahap perkembangan intelektual yang dimaksud dilengkapi dengan ciri-ciri tertentu dalam mengonstruksi ilmu pengetahuan. Misalnya pada tahap sensori motor anak berpikir melalui gerakan atau perbuatan. Kemudian yang kedua yaitu ada teori perubahan konsep. Teori belajar perubahan konsep merupakan suatu teori belajar yang menjelaskan adanya proses evolusi pemahaman konsep siswa dari siswa yang sedang belajar. Pada mulanya, siswa memahami sesuatu melalui konsep secara spontan. Pengertian spontan merupakan pengertian yang tidak sempurna, bahkan belum sesuai dengan konsep ilmiah dan harus mengalami perubahan menuju pengertian yang logis dan sistematis, yaitu pengertian ilmiah. Proses penyempurnaan pemahaman itu berlangsung melalui dua bentuk, yaitu tanpa melalui perubahan yang besar dari pengertian spontan tadi atau asimilasi. Kemudian ketiga, teori skema. Teori skema berpendapat bahwa pengetahuan itu disimpan dalam suatu paket informasi atau skema yang terdiri dari konstruksi mental gagasan kita. Skema adalah abstraksi mental seseorang yang digunakan untuk mengerti sesuatu hal, menemukan jalan keluar, ataupun memecahkan persoalan. Orang harus mengisi atribut skemanya dengan informasi yang benar agar dapat membentuk kerangka pemikiran yang benar. Kerangka pemikiran inilah yang menurut Jonassen membentuk pengetahuan struktural. Kemudian yang keempat yaitu teori belajar bermakna Ausubel. David Ausubel terkenal dengan teori belajar bermakna. Belajar bermakna adalah suatu proses belajar di mana informasi berhubungan dengan struktur pengertian yang sudah dipunyai seorang yang sedang belajar. Belajar bermakna terjadi bila pelajar mencoba menghubungkan fenomena baru ke dalam struktur pengetahuan mereka. Ini terjadi melalui belajar konsep dan perubahan konsep yang telah ada, yang akan mengakibatkan pertumbuhan dan perubahan struktur konsep yang telah dipunyai si pelajar. Kemudian yang kelima yaitu teori belajar Brunner. Menurut Brunner, pembelajaran adalah proses yang aktif di mana pelajar membina ide baru berasaskan pengetahuan yang lampau. Selanjutnya, Brunner menyatakan bahwa mengajarkan suatu bahan kajian kepada siswa adalah membuat siswa berpikir untuk diri mereka sendiri dan turut mengambil bagian dalam proses mendapatkan pengetahuan. Mengetahui adalah sesuatu proses, bukan suatu produk. Kemudian menurut Brunner, bahwa dalam membangun pengetahuan didasarkan kepada dua asumsi, yaitu asumsi pertama merupakan perolehan pengetahuan, suatu proses interaktif, yaitu orang yang belajar akan berinteraksi dengan lingkungannya secara aktif. Perubahan tidak hanya terjadi di lingkungan, tetapi juga dalam diri orang itu sendiri. Saya Ira Ramadhani Sutisna, NIM 47. Saya akan melanjutkan presentasi dari kedua teman saya. Di sini ada ciri-ciri teori pembelajaran konstruktivisme. Yang pertama itu menghargai dan menerima eksplorasi pengetahuan siswa. Yang kedua, memerhatikan ide dan problem yang dimunculkan oleh peserta didik dan menggunakannya sebagai bagian dalam merancang pembelajaran. Yang ketiga, memberikan peluang kepada para siswa untuk menemukan pengetahuan baru melalui proses pelibatan dalam dunia. Yang keempat, merangsang peserta didik untuk berdialog dengan sesama peserta didik lainnya dan juga dengan guru. Yang kelima, menganggap proses belajar sama pentingnya dengan hasil. Dan yang keenam, memerhatikan dan mengapresiasi hasil kajian peserta didik terhadap suatu masalah. Selanjutnya di sini ada konstruktivisme dalam pembelajaran. Saran yang berkaitan dengan rancangan pembelajaran itu yang pertama,
Kita memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpikir tentang pengalamannya sehingga lebih kreatif dan imajinatif. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada siswa untuk mencoba gagasan baru. Yang ketiga, mendorong siswa untuk memikirkan perubahan gagasan mereka. Selanjutnya ada langkah-langkah pembelajaran konstruktivisme. Yang pertama itu identifikasi tujuan. Tujuan dalam pembelajaran akan memberi arah dalam merancang program, implementasi program, dan evaluasi. Yang kedua ada menetapkan isi produk belajar. Pada tahap ini, ditetapkan konsep-konsep, prinsip-prinsip yang harus dikuasai oleh siswa. Yang ketiga ada identifikasi dan klarifikasi pengetahuan awal siswa. Identifikasi pengetahuan awal siswa dilakukan melalui tes awal, interview klinis, dan peta konsep. Yang keempat itu identifikasi dan klarifikasi miskonsepsi siswa. Pengetahuan awal siswa yang telah diidentifikasi dan diklarifikasi perlu dianalisa lebih lanjut untuk menetapkan mana di antaranya yang telah sesuai dengan konsepsi ilmiah, mana yang salah, dan mana yang miskonsepsi. Kemudian yang kelima, perencanaan program pembelajaran dan strategi pengubahan konsep. Program pembelajaran dijabarkan dalam bentuk satuan pelajaran, sedangkan strategi pengubahan konsep siswa diwujudkan dalam bentuk modul. Kemudian ada implementasi program pembelajaran dan strategi pengubahan konsepsi. Tahapan ini merupakan kegiatan aktual dalam ruang kelas. Tahapan ini terdiri dari 3 langkah. Yang pertama itu orientasi dan penyajian pengalaman belajar. Yang kedua, menggali ide-ide siswa. Yang ketiga, restrukturisasi ide-ide. Yang ketujuh, evaluasi. Setelah berakhirnya kegiatan implementasi program pembelajaran, maka dilakukan evaluasi terhadap efektivitas model belajar yang telah diterapkan. Langkah yang ke-8, klarifikasi dan analisis miskonsepsi siswa yang resisten. Berdasarkan hasil evaluasi perubahan miskonsepsi, maka dilakukan klarifikasi dan analisis terhadap miskonsepsi siswa, baik yang dapat diubah secara tuntas maupun yang resisten. Dan langkah yang terakhir, revisi strategi pengubahan miskonsepsi. Hasil analisis miskonsepsi yang resisten digunakan sebagai pertimbangan dalam merevisi strategi pengubahan konsepsi siswa dalam bentuk modul. Dan yang terakhir, kesimpulan. Kesimpulan dari materi ini adalah model konstruktivisme dalam pembelajaran adalah suatu proses belajar mengajar di mana siswa sendiri aktif secara mental, membangun pengetahuannya, yang dilandasi oleh struktur kognitif yang dimilikinya. Guru lebih berperan sebagai fasilitator dan mediator pembelajaran. Penekanan tentang belajar dan mengajar lebih berfokus terhadap suksesnya siswa mengorganisasi pengalaman mereka. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.